Chapter 1756 Kekacauan. Karena ada harapan untuk menjadi abadi, maka kita harus membuat persiapan lain. Aku akan membuka 10 tanah murni yang besar. Kalian semua menunggu dengan tenang. Jika saya mendapat kesempatan untuk menjadi abadi, saya akan membimbing Anda semua melewatinya bersama-sama, kata Ye Fan dengan serius. Mereka harus berjuang untuk itu di era ini. Ramalan tentang makhluk abadi yang bisa terbang telah muncul, dan sejarah akan segera tercipta. Semua orang di zona terlarang pasti akan datang untuk menaklukkannya. Tak perlu dikatakan lagi, akan ada bentrokan hebat yang tak terbayangkan. Semua kaisar akan bangkit dan berjuang untuk mendapatkan jalan keabadian. Mungkin mereka akan bertarung sampai alam semesta hancur. Ayah, kau harus berhati-hati. Seorang gadis muda penuh dengan kekhawatiran. Ratusan tahun telah berlalu, dan Valet kecil telah tumbuh dewasa. Dia anggun dan cantik, tapi sekarang dia sedikit khawatir. Dia sangat mirip dengan Ji Ziyue. Biasanya, dia ceria dan imut, penuh dengan semangat dan semangat. Dia sangat disukai di Istana Bintang. Ye Fan mengusap kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku mengacaukannya," gumam Valet kecil, rambut hitamnya tergerai berkilau. Kelompok anak-anak itu telah tumbuh besar, masing-masing jenius yang menakjubkan, melampaui orang tua mereka. Banyak dari mereka telah melampaui orang tua mereka, membuat Istana Bintang semakin makmur. Satu-satunya yang tidak berubah adalah Nan-Nan kecil. Dia masih sangat muda, cantik dan lembut, imut dan polos. Dia masih anak kecil yang ingin dilindungi semua orang. "Paman, izinkan kami pergi bersamamu ke jalan keabadian." Anak laki-laki Li Heishui dan anak Dongfang Ye adalah yang paling aktif. Mereka semua menunjukkan ekspresi penuh harapan. Mereka tidak ingin memasuki jalan abadi, mereka jelas ingin Ye Fan membawa mereka ke sana untuk mengalaminya. "Kalian lebih baik bersikap." Dongfang Ye mengetuk kepala mereka satu per satu. Pengadilan surgawi penuh dengan bakat dengan potensi tak terbatas. Ketika kelompok anak-anak itu tumbuh dewasa, mereka akan mampu mendukung langit dan menjadi makmur. Selanjutnya, Ye Fan mulai sibuk. Dia membuka langit. Energi kacau melonjak, dan kuali energi miriat naik dan turun, menyerap semua esensi bawaan di tanah murni yang telah dia buka. Pada levelnya, membuka domain ilahi secara alami tidak menjadi masalah. Tidak sulit untuk menghiasinya dengan bintang-bintang sungguhan, karena orang-orang di level ini bisa melakukannya. Ye Fan ingin membangun 10 tanah murni yang besar untuk para tentara dan jenderal surgawi untuk berlindung. Kekuatan sihir. Ye Fan melonjak saat ia menciptakan kehidupan dan kematian, menetapkan awal yang absolut, menstabilkan dunia, dan menciptakan kembali bintang-bintang. Metode yang dia ungkapkan benar-benar mengagumkan. Ketika membelah langit di Primal Chaos, seseorang kadang-kadang akan menemukan beberapa bahan aneh. Beberapa di antaranya sangat berharga, dan sulit untuk menemukan yang kedua. Namun, selain karakter level Kaisar Agung, tidak mungkin bagi orang lain untuk membelah langit dan bumi seperti ini. Sungguh mengejutkan bahwa Ye Fan ingin membuka surga ke-10. Ding! Sebuah suara ringan terdengar. Ketika lapisan ke-8 surga terbuka, seberkas cahaya merah berkedip, bertabrakan dengan kuali sumber kehidupan. Itu sebenarnya tidak pecah, dan bahkan ada cahaya yang mengalir keluar. "Kami menggali harta karun abadi kekacauan primitif." Hua-Hua berteriak, sangat bersemangat. Dia tidak secepat Kaisar Hitam. Dengan satu sapuan cakarnya, si hitam besar langsung menekan kepalanya yang botak. Dia bergegas mendekat dan membuka mulutnya untuk menggigit. Dalam hal kemampuan merampas harta karun, selain Duande, tidak ada yang bisa dibandingkan. "Paman Kaisar Hitam, apa yang kamu lakukan?" Sekelompok anak-anak itu semua melihat ke arahnya. "Aku lupa, kita semua berada di pihak yang sama. Harta karun itu membusuk di dalam pot dan tidak bisa keluar. Itu hanya refleks yang dikondisikan," kata Kaisar Hitam dengan malu-malu. Zi kecil, Yan Xiao, Dongfang Changsheng, dan anak-anak lainnya semuanya tertawa. Sementara itu, Li Tian, Li Heishui, Dongfang Ye, dan yang lainnya relatif tenang. Akan aneh jika Big Black tidak memiliki reaksi seperti ini. Itu benar-benar bahan surgawi. Ketika Kaisar Hitam mengeluarkan harta karun itu dari kekacauan primal, semua orang terkejut. Emas merah darah Phoenix. Mata semua orang terbakar. Itu sebenarnya adalah emas merah darah Phoenix. Ini adalah bahan yang digunakan oleh Kaisar Kuno Agung untuk menyempurnakan senjata. Tidak ada yang mengira bahwa mereka benar-benar akan mendapatkan bagian sebesar itu ketika membelah langit dan bumi. Itu tidak benar. Ini bukan bagian dari esensi bawaan.
Ini telah disempurnakan oleh seseorang. Lihat, ini adalah bagian dari tombak. Bahkan ada tanda Dao kuno. Sudah berapa lama ini jatuh? Kaisar Hitam terkejut. Semua orang mengelilinginya. Bahkan Ye Fan pun terkejut. Kekacauan primitif dipenuhi dengan hal-hal bawaan. Jika bukan di alam semesta besar, bagaimana mungkin ada pecahan senjata? Itu adalah tanda sisa hukum kaisar, kata Ye Fan setelah menilainya. Tombak ini telah jatuh bertahun-tahun yang lalu, dan masih ada tanda Dao di dalamnya yang belum dihancurkan. Tidak mungkin. Kaisar Hitam menggelengkan kepalanya. Dia telah menyaksikan Ye Fan membelah langit dan bumi. Kekacauan utama di sini seperti lautan. Tidak ada jalan, dan tidak pernah ada pertempuran. Bisa dikatakan bahwa ini adalah tanah bawaan. Sebelumnya, tidak ada yang bisa datang ke sini, dan selalu sepi seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Paman Ye, cepatlah dan buka langit. Mari kita lihat apakah ada harta karun yang lebih abadi di sini. Seorang anak berteriak dengan penuh semangat. Ye Fan sedikit mengernyit. Dia membelai tombak yang patah dan merasakan kekuatan waktu yang tak terbatas. Jenis hukum kaisar ini sangat kuno. Itu bukan milik kaisar legendaris manapun. Dia terus membelah langit dan bumi, menggali tanah murni lainnya. Dia tidak mendapatkan emas merah darah Phoenix lagi, tapi dia menggali setengah kecil dari tablet yang rusak. Ada beberapa kata yang terukir di atasnya, tapi sayangnya, dia tidak mengenali satu kata pun. Kata-kata yang melampaui era legenda, tidak ada yang bisa mengenalinya. Ini adalah konsensus semua orang. Bahkan jika mereka menemukan seseorang untuk melihatnya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Itu sama dengan kata-kata pada tablet di dunia bawah. Itu dari era yang sama. Ye Fan menghela nafas. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, pikirannya sangat terguncang. Apakah ini sejarah pemusnahan? Apakah ini reinkarnasi? Beberapa era besar terkubur di sini, dan ini adalah sisa-sisanya. Pada saat itu, pikiran Ye Fan sangat terguncang. Apa yang disebut siklus reinkarnasi ini bahkan lebih luas dari yang dia bayangkan. Itu mengubur alam semesta dan kembali ke kekacauan primitif. Kemudian, alam semesta dibuka kembali, dan ada peradaban dan perkembangan yang berbeda. Apakah benar-benar seperti ini? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Apa yang disebut perubahan era telah dibatalkan berkali-kali. Abadi. Pada akhirnya, Ye Fan memikirkan kata ini. Hanya dengan hidup selamanya dan menerobos keabadian, seseorang dapat memahami segalanya. Jika tidak, seseorang akan menjadi bunga di alam semesta, mekar dan kemudian layu. Bahkan seorang kaisar agung hanyalah bunga terindah di dunia. Bahkan alam semesta pun ada akhirnya. Ketika langit dan bumi berubah lagi, apa yang akan tersisa? Satu-satunya cara adalah melompat keluar, kata Ye Fan lirih. Penemuan yang tak terduga ini sangat menyentuh hatinya. Paman Ye, cepatlah buka beberapa lapisan lagi. Mungkin kamu bisa menggali tumpukan harta karun. Dongfang Changsheng tersenyum. Bahkan untuk seorang kaisar besar, akan sangat berat untuk melanjutkan penciptaan langit dan bumi berskala besar. Ini karena ini bukan dunia kecil tetapi tanah murni yang sangat luas. Tidak akan menjadi masalah bagi seseorang untuk disegel di dalam selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, bagian dari Phoenix Blood Halberd ini diberikan oleh Ye Fan kepada Phoenix Gunung. Kekuatan Kaisar Semut Tua ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun ini dan telah menjadi salah satu kekuatan utama Istana Bintang, salah satu pelindung. Panen ini membuat Gunung Phoenix Tua sangat senang dan bersemangat. Apakah kamu membutuhkan aku dan putriku untuk pergi bersamamu? Ji Ziyue bertanya sebelum mereka berpisah. Ekspresinya lembut. Setelah berkultivasi hingga tahap akhir, teror tubuh roh asal tidak diragukan lagi terungkap. Mungkin kultivasinya tidak terlalu menantang surga, tetapi jika dia berjalan bersama dengan seorang ahli tertinggi, dia bisa meningkatkan kekuatan hukum pihak lain. Selain itu, dia bisa menyerap sumber asal langit dan bumi, memungkinkan para ahli tertinggi untuk pulih lebih cepat. Bisa dikatakan bahwa dia dekat dengan makhluk abadi dan secara alami dilindungi. Tidak apa-apa jika tubuh roh asal tidak lengkap, tapi begitu berhasil, itu akan menjadi eksistensi yang dekat dengan makhluk abadi. Ini adalah kesimpulan yang Kaisar Hitam dan Ye Fan simpulkan secara pribadi. Fisik seperti ini terlalu langka. Sejak zaman kuno, hanya ada 2 atau 3 dari mereka, dan mereka semua mati muda. Sekarang, Ji Ziyue memiliki garis keturunan bawaan seperti ini, dan Little Purple juga mewarisinya. Itulah mengapa ibu dan anak itu berharap bisa bepergian dengan Ye Fan dan mengulurkan tangan untuknya. Tidak perlu, tunggu aku kembali.
Ye Fan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak ingin istri dan putrinya mengambil risiko. Setelah mengatur masalah pengadilan surgawi, dia berangkat dan langsung menuju bintang abadi terbang. Di bintang besar itu, ada banyak binatang buas dan burung-burung biadab yang terbang melintasi langit. Hutan purba yang primitif tertutup rapat, gunung-gunung besar yang megah, dan air terjun yang seperti bima sakti yang menggantung dari 9 langit. Ini adalah dunia yang luar biasa. Namun belakangan ini, dunia ini tidak damai. Semua ahli gelisah, dan semua binatang dan burung aneh mengaum dan menangis. Kelainan di pusat menjadi semakin menakutkan. Orang bisa langsung mendengar raungan dan monumen kuno. Energi iblis dan kabut abadi naik bersama. Yang paling penting adalah ada makhluk tertinggi yang muncul dan datang ke sini untuk mengamati. Mereka sedang mempersiapkan pertempuran besar yang akan segera terjadi. Ini karena energi darahnya sangat kuat. Selain itu, melalui pertempuran yang sebenarnya, dia telah membunuh makhluk surgawi yang naik. Tidak perlu meragukan prestise dan kekuatan sucinya. Ini semua adalah stele penyegel. Ye Fan menghela nafas pelan. Sekarang segelnya telah mengendur, monumen-monumen ini telah meninggalkan kedalaman bumi dan muncul di dunia. Jelas bahwa segel di bawah ini tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Itu tidak bisa lagi menekan tanah rahasia ini, dan semua rahasia akan terungkap. Dia tidak mengenali prasasti di monumen itu, dan hanya beberapa kata yang bisa dilihat secara samar-samar. Ye Fan menatap mereka. Mereka adalah karakter kaisar, yang mewakili ekstrim dari Dao. Mereka sama di zaman kuno dan digunakan untuk menekan tempat ini. Mereka bukanlah esensi dari 9 karakter kaisar dari kitab suci Dao, mereka juga bukan karakter kaisar dari kitab suci Ibu Yin ekstrim dan kitab suci abadi yang ekstrim. Karakter-karakter itu hanya mewakili jenis Dao penyegelan. Mereka beresonansi dengan Dao yang agung, bergemuruh dan bergema selama berabad-abad. Ye Fan memperhatikan untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Dia memasuki luar angkasa dan duduk di hamparan kehampaan, menghadap ke bintang besar di bawah untuk mempertahankannya. Sama seperti itu, waktu berlalu dengan cepat. 49 tahun telah berlalu. Dia tidak bergerak sama sekali. Selain memahami Dao, dia menatap bintang abadi terbang. Selama periode waktu ini, inkarnasi makhluk tertinggi datang dan pergi. Daerah-daerah besar yang dibatasi kehidupan semuanya mengambil tindakan. Ada eksistensi tak tertandingi yang datang untuk mengamati tempat ini, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua orang menunggu. Angin bertiup sebelum badai besar. Semua orang tahu bahwa segel tempat ini akan segera hancur. Rahasia inti bumi akan segera terungkap. Namun, tidak ada satu orang pun yang membuka segelnya terlebih dahulu. Para kaisar semuanya sangat sabar, semuanya menunggu. Mereka benar-benar menunggu kedatangan era besar yang menantang surga ini, menunggu jalan abadi terbuka. Ye Fan bukan satu-satunya yang merasakan sesuatu. Berbagai makhluk tertinggi Dao Kekaisaran wilayah yang dibatasi kehidupan mampu mencapai tingkat itu, jadi bagaimana mereka bisa menjadi biasa? Mereka juga menggunakan metode rahasia dan teknik terlarang untuk memahami masa depan yang tidak jelas, menebak beberapa hasil yang mengejutkan. Hualala. Suara rantai besi mengguncang langit. Seolah-olah makhluk abadi dan iblis akan muncul, seolah-olah mereka saat ini melintasi alam dari domain abadi untuk membuka gerbang besar yang terkunci rapat. N. Chapter 1757 Jalan Keluar Kaisar. Semua orang tahu bahwa saat itu akan segera tiba. Titik kritis dari perubahan yang mengejutkan tidak jauh lagi. Atmosfernya terasa mencekik. Puluhan ribu roh di bintang surgawi terbang bergetar. Semua jenis binatang buas dan burung meratap. Makhluk-makhluk tingkat suci membawa anggota klan mereka dan menjauh. Mereka tidak lagi berani bersekongkol dan berfantasi. Pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka telah pergi sejak lama. Selama bertahun-tahun, para paragon telah memanifestasikan diri mereka sebagai dewa kekosongan untuk bertarung di sini. Tidak peduli seberapa besar keinginan para orang bijak dan seberapa besar keinginan mereka untuk memasuki domain abadi, mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang itu. Mata Ye Fan membuka dan menutup. Dia duduk bersila di alam semesta dan menatap bintang besar di depannya. Dia melihat klan ke-36 bergerak menjauh dari bintang surgawi terbang. Klan-klan besar bergerak dan menutupi langit saat mereka bergegas menuju langit berbintang. Ada binatang buas yang sangat besar dan burung-burung dewa yang bisa menekan matahari dan bulan. Mereka semua adalah ras yang tersisa di Kunlun. Bahkan makhluk kuat seperti mereka harus menundukkan kepala pada saat ini. Leluhur, saya harap Anda bisa menang. Ye Fan terkejut.
Dia berada di kehampaan dan benar-benar merasakan telepati naga tanpa tanduk. Dia menangkap riak jiwa. Ini sangat mengejutkan. Apakah ada nenek moyang dari ras Kunlun yang tersisa di bawah segel? Ada sesuatu yang tidak beres. Waktunya tidak cocok. Dia memperluas kehendak ilahi dan menyelidiki binatang buas yang sangat besar. Dia juga merasakan pikiran dari beberapa klan burung ilahi lainnya. Sayangnya, dia tidak membuat penemuan yang mengejutkan. Ras-ras yang tersisa ini hanya merasa bahwa tempat ini mungkin terkait dengan nenek moyang mereka. Alam semesta sedang mengalami migrasi besar. Kelompok terakhir dari praktisi Ki di bintang surgawi terbang dan sisa ras Kunlun adalah yang paling lambat. Ketakutan telah menyebar selama bertahun-tahun dan daerah lain telah pindah. Bahkan istana bintang juga sama. 10 alam rahasia besar dibuka. Kaisar Hitam, Iblis Manusia, Ye Tong, dan beberapa tokoh penting lainnya secara pribadi memimpin tim untuk menyegel semua orang. Boom! Monumen terakhir muncul di bintang surgawi terbang. Itu bahkan lebih tinggi dari yang lain. Rune yang padat berkilauan di permukaannya. Dengan kemunculannya, seluruh hutan monumen seakan-akan menjadi hidup. Bumi bergemuruh dan semua monumen bergerak. Perubahan yang mengguncang dunia terjadi. Ye Fan duduk di langit berbintang dan alisnya bergerak-gerak. Gunung-gunung dan sungai-sungai telah berubah. Hutan prasasti di pusat tanah kuno bergerak, menguraikan wilayah tanpa batas. Ada 9 naga di dalamnya, semuanya menyerbu masuk. 10.000 naga harus memasuki tanah dan memasuki dunia lain. Ini adalah topografi sebenarnya dari tanah tersegel bintang abadi terbang. Baru sekarang dia muncul. Kabut tebal naik dan raungan para makhluk abadi dan iblis samar-samar terlihat. Mereka mengguncang langit yang tinggi. Tidak ada yang menyangka perubahan yang mengejutkan terjadi begitu cepat. Setelah 49 tahun evolusi yang terus-menerus, momen terakhir secara langsung memicu skema besar. Segel planet abadi terbang akan segera dibuka. Energi iblis melonjak, energi abadi meletus. Lebih dari 10.000 naga tampaknya telah bangkit kembali, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka bertransformasi dari gunung dan sungai menjadi tubuh yang nyata, ingin menghancurkan yang abadi dan memasuki alam abadi. Dentingan rantai memecah keheningan dan menjadi lebih jelas. Ini bukan suara kunci pintu, tetapi lebih seperti gerakan belenggu. Seseorang sedang berusaha membebaskan diri. Ada sesuatu yang hidup di dalam. Boom! Sebuah suara yang sangat besar terdengar di udara. Hamparan cahaya yang menyilaukan melesat keluar dari dunia bawah tanah, mengoyak kehampaan. Sebuah lorong muncul, sejumlah besar cahaya beterbangan. Jalan abadi telah muncul. Tidak diketahui siapa yang pertama kali berteriak karena khawatir. Semua orang yang mengalami bencana besar dari Gayung Utara tahu bahwa ini adalah hujan cahaya jalan abadi. Bagian itu adalah celah besar di domain abadi. Itu telah muncul sebelumnya di masa lalu, dan sekarang, itu muncul lagi. Itu benar-benar terkait dengan keabadian. Tempat ini akan membuka jalan lain. Seseorang berkata sambil mendesah. Sosok itu diam-diam muncul di lokasi aslinya. Ada makhluk tertinggi yang bergegas mendekat. Tubuhnya sangat tidak jelas, mereka yang berada di luar tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itu jelas merupakan makhluk tertinggi Dao Kekaisaran. Area terlarang dari Gayung Utara bergoyang, bergemuruh seperti guntur. Ada orang yang akan muncul lagi, hendak bergegas menuju bintang abadi terbang. Setelah menunggu bertahun-tahun, mereka akhirnya menunggu era ini. Mereka harus melawan, merebut takdir dari langit, berjuang untuk hidup abadi dan panjang umur. Jika mereka melewatkan era ini, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sebuah dong yang sangat besar terdengar. Bumi yang besar di bawah teredam, membuat hati seseorang bergetar. Kemudian, puing-puing beterbangan ke langit, banyak monumen raksasa meledak, berubah menjadi debu. Retakan besar dari jalan abadi meluas keluar, meledak dengan tanah yang tersegel di tengahnya. Seolah-olah peluru menembus kaca. Mengaum. Aku akan mencapai keabadian di era ini. Ini adalah jenis fluktuasi yang luar biasa, menghancurkan langit. Ye Fan mengaktifkan Origin Immortal Eyes, melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Ada seekor ular raksasa di bawah yang seperti aliran bintang, terlalu besar, seluruh tubuhnya bersinar. Namun, rantai abadi menembus tubuhnya, menguncinya di bawah. Selain itu, ada bagian lain dari sumber abadi yang jauh dari tubuhnya. Namun, ia berjuang untuk membebaskan diri dari dalam, dengan jelas hanya memperlihatkan tubuhnya yang besar setelah membebaskan diri. Ular Hua, salah satu leluhur Kunlun. Dia masih hidup, menunggu di sini. Makhluk tertinggi yang berdiri di sini berkata dengan tenang. Hong, angin besar dan awan bergerak.
Di dalam tambang kuno Origin, hamparan cahaya warna-warni yang gemerlap meletus dengan kecemerlangan keberuntungan yang tak ada habisnya. Seekor naga ungu besar membumbung tinggi ke langit, menutupi langit, mengguncang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini terutama terjadi ketika teriakan naga terdengar, membuat semua arah bergetar. Naga itu dengan cepat berubah menjadi laki-laki berambut ungu dengan tubuh sedang. Dia tidak terlalu agung, tetapi dia mengintimidasi, mengesankan bahkan tanpa marah. Pupil ungunya sangat dalam seperti lautan, dan kemudian mereka tiba-tiba meletus dengan dua garis petir ungu, mengoyak kosmos, mengguncang aliran bintang yang tak terbatas. Ini adalah Kaisar kuno. Di kedalaman langit berbintang, cahaya ungu keemasan meletus. Suara lonceng berdering di udara. Seekor naga besar bergegas melalui sistem bintang yang tak berujung, langsung memasuki biduk, dan turun. Orang yang tidur paling nyenyak telah bangun, tidak pernah muncul di dunia ini sebelumnya. Dia baru muncul hari ini, ternyata dia masih hidup. Seorang ahli di wilayah terlarang berkata sambil menghela nafas. Bunyi lonceng terdengar panjang dan berlarut-larut, cahaya ungu bergelombang. Seekor naga besar berputar-putar di atas kepala pria parubaya itu. Itu adalah lonceng 10.000 naga. Naga itu sangat gembira dan terharu, tidak pernah menyangka tuannya masih hidup. Benar, pria parubaya itu adalah Kaisar 10.000 naga, seseorang yang diyakini telah meninggal dalam posisi duduk dalam sejarah, seseorang yang sudah lama tidak ada. Sekarang, dia muncul di dunia ini. Ini membuat semua orang merasakan penghormatan yang mendalam. Tambang kuno asal sangat menakutkan, dalam dan tak terukur. Sebenarnya ada dewa besar yang tersembunyi di sini, seseorang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Tubuh dewa dalam masalah besar. Sejak dia terbangun dari tidurnya, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Putrinya dibunuh dengan kejam oleh tubuh ilahi itu. Makhluk tertinggi berkata sambil tersenyum. Tubuh ilahi kemungkinan besar tidak peduli lagi, bukan? Bagaimana jika dia memiliki hubungan baik dengan penguasa wilayah terlarang itu? Pada saat ini, aliran bintang meledak. Ada orang-orang dari makam abadi yang bergegas ke langit juga. Kemudian, mereka bergegas dengan Kaisar 10.000 naga, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Begitu aura mereka dilepaskan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan bintang-bintang besar pun berubah menjadi debu. Dalam sekejap mata, mereka tiba di bintang abadi terbang. Bersama dengan yang sebelumnya, tiga sosok segera muncul di tanah yang kacau ini, menatap dunia jalan abadi. Mata Kaisar 10.000 naga sedingin es. Dia dengan keras mengangkat kepalanya ke arah domain bintang tempat Yevan berada. Dua garis petir ungu melesat dari matanya, menerangi kehampaan. Namun, dia tidak mengambil tindakan, malah tiba-tiba berbalik, menghadap ke tanah yang tersegel lagi. Huasi. Itu adalah leluhur Kunlun. Bukankah dia dibunuh oleh Kaisar Zun? Mengapa dia masih ada di dunia ini? Makhluk tertinggi dari makam abadi terkejut. Saat itu, Kaisar Zun tak tertandingi di seluruh 9 langit 10 bumi, dan kemudian dia menyerang Gunung Abadi Kunlun, merebut lonceng abadi, memprovokasi makhluk-makhluk tertinggi yang mereka beri nama. Namun, mereka tidak bisa menghentikan langkahnya. Dikabarkan bahwa Huasi terbunuh, tapi sekarang, dia muncul kembali di dunia ini. Hong! Tubuh ular besar di bawah tanah bergerak, menghancurkan gunung dan sungai. Ular itu ingin meronta-ronta, berteriak, saya ingin mencapai keabadian. Jalan abadi di dunia ini akan terbuka untukku. Ini sudah gila. Mengapa Kaisar Zun meninggalkannya? Selain itu disegel dalam sumber abadi yang berharga. Jika ditinggalkan untuk musuh, bukankah itu sia-sia? Ada makhluk tertinggi yang bingung. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ketiga orang ini semua merasakan ketakutan yang menahan satu sama lain, mereka semua berpisah, tinggal cukup jauh satu sama lain. Demi merebut jalan abadi, mungkin akan ada pertempuran terakhir di antara mereka. Dong! Tiba-tiba, ada ledakan lain dari kedalaman segel. Saat bagian besar dari sumber abadi hancur, seorang Taois dengan rambut acak-acakan bergegas keluar. Keempat anggota tubuhnya terbelenggu, dan dia mengangkat kepalanya dan meraung. Rambutnya sudah lama beruban, tapi kekuatan semacam itu mengejutkan tiga makhluk tertinggi yang hadir. Mereka semua tercengang. Ada kekuatan yang tak terlukiskan yang bergetar. Pada saat ini, gunung dan sungai dihancurkan, semua makhluk hidup layu. Esensi tanaman yang tak berujung dan vitalitas semua makhluk hidup mengalir keluar, berkumpul ke arahnya. Hancurkan! Kaisar 10.000 naga berteriak.
Langit dan bumi meledak, hukum menyapu, mengisolasi bagian depan karena dia menemukan bahwa Taois aneh ini juga ingin menyerap esensinya. Makhluk surgawi nirwana. Kaisar 10.000 naga mengucapkan kata demi kata. Baru saja, dia bergerak, bertabrakan dengan kekuatan orang itu. Dia merasakan dao besar semacam itu dan segera tahu siapa orang itu. Salah satu dari 9 makhluk surgawi besar dari era legendaris, tidak ada yang berani meremehkannya, bahkan para kaisar kuno. Tidak ada yang mengira bahwa makhluk tertinggi ditekan di sini. Itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan 9 makhluk surgawi agung telah ditangkap. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengguncang zaman. Di luar langit berbintang, mata abadi Yevan berkedip-kedip. Dia bergumam pada dirinya sendiri, segalanya menjadi semakin menarik. Bahkan makhluk surgawi masih hidup di sini. Apakah jalur kuno kenaikan abadi benar-benar akan muncul? Musik abadi terdengar, auman naga dan harimau bisa terdengar. Kabut warna-warni yang pekat naik. Gerakan aneh datang dari kedalaman segel. Makhluk misterius terbangun, akan muncul di dunia ini. Apakah ini diatur sesuai dengan zamannya? Huasi, makhluk surgawi, dan kemudian. Apakah kita benar-benar akan bertemu dengan makhluk abadi? Keberadaan dari makam abadi bergumam pada dirinya sendiri. Boom! Fluktuasi tertinggi itu ganas dan kejam. Kabut abadi melonjak, tetapi tidak bisa menyembunyikan aura makhluk di bawahnya. Itu sangat menakutkan dan tak terlukiskan. Ini tidak mungkin makhluk dari domain abadi, kan? Tapi kenapa disegel di sini? Weng! Kekosongan itu bergetar. Di kedalaman segel, simbol-simbol yang padat muncul, bersinar keluar. Cahaya abadi merobek langit, membuat jiwa seseorang menjadi goyah. Segel macam apa ini? Ini sangat kuno. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah segel asal. Penguasa surgawi kehancuran kehampaan dan Hua dia hanya disegel di sini nanti. Makhluk hidup itu sudah ada di sini sebelum itu. Jenis metode penyegelan ini sangat kuat. Apakah ada orang seperti ini di dunia ini? Mungkinkah itu ditekan oleh seorang kaisar? Namun, waktunya tidak cocok. Pada saat ini, bahkan makhluk tertinggi di wilayah terlarang menghela nafas dalam kekaguman. Mereka merasa bahwa tempat ini terlalu misterius. Tempat ini melebihi ekspektasi mereka, memiliki rahasia yang tidak mereka duga. N. Chapter 1758 Pertarungan Jalan Abadi kembali terjadi. Ini seperti sebuah sumur abadi, bergelombang dengan energi abadi seputih susu, misterius dan tak terduga. Cahaya warna-warni abadi terbang keluar dari kedalaman inti bumi, puluhan ribu garis cahaya keberuntungan dan puluhan ribu simbol yang padat, membuat semua orang terkejut. Ini bukan hanya misteri pola formasi yang mendalam, tetapi juga jejak pribadi yang kuat. Seseorang menggunakan tanda yang tersisa untuk menyegel tempat ini, menunjukkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Justru karena itulah sumur abadi itu tampak sangat menakutkan. Siapa sebenarnya orang itu? Orang pertama yang dipikirkan semua orang adalah kaisar berdaulat. Mungkin hanya dia yang bisa menjadi penantang surga ini. Namun, pada kenyataannya, tidak demikian. Kekuatan segel telah ada sejak lama, dan ada jejak abadi di jantung formasi, mengalir dengan aura kuno, abadi dan abadi. Itu, menara sunyi kuno. Ekspresi makhluk-makhluk agung yang agung berubah, mengenali diagram itu. Itu persis sama dengan menara sunyi kuno yang legendaris. Meskipun itu adalah diagram, itu juga memiliki aura semacam itu. Mungkinkah legenda itu benar, bahwa ada era kuno yang tak terlukiskan dan tercatat dalam kekacauan? Ada dinasti abadi yang bahkan lebih kuno. Ekspresi makhluk tertinggi dari makam abadi berubah, wajahnya penuh keseriusan. Segel macam apa yang dibuka hari ini? Itu menjadi semakin tak terduga. Sulit untuk menelusuri kembali tahun-tahun sebelumnya, tak berujung tanpa akhir. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, apakah ada makhluk abadi yang turun ke dunia ini atau tidak, itu sudah tidak mungkin untuk dikonfirmasi. Mereka hanya bisa membayangkan. Hong, bagian tengah segel terbelah, simbol-simbolnya hancur dengan sendirinya. Suara rantai besi terdengar, dan cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Sebuah gunung daging yang compang camping terbang keluar. Tidak diketahui makhluk apa itu, tapi terbungkus di dalam sebuah tas tua. Selain itu, ada zat berkilau yang terbang keluar. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan sumber abadi, sesuatu yang awalnya digunakan untuk menyegelnya. Seekor burung vermilion. Semua orang terkejut. Mereka merasakan panas yang menyengat, dan gunung daging itu terbelah, memperlihatkan hamparan kemerahan. Api melompat-lompat, dan kepala burung vermilion mengulurkan tangan.
Tatapannya ganas, membuat seseorang merasa seolah-olah kulit mereka sedang disayat-sayat oleh pisau. Kaca. Saat gunung daging itu pecah, tubuh merah yang seperti darah terungkap. Ini adalah tubuh serigala yang sangat besar, tetapi sisik merah menutupi permukaan tubuhnya, dan ekornya adalah ekor naga. Mungkinkah itu benar-benar makhluk tertinggi dari era kuno yang kacau yang disegel hingga era ini? Teman Dao, dari era mana kamu berasal? Kaisar 10.000 naga bertanya. Apa yang mereka terima sebagai jawaban adalah teriakan keras dan panjang. Itu seperti teriakan burung phoenix, tetapi juga seperti raungan naga. Suara itu memekakkan telinga dan melesat ke langit. Bintang-bintang di atas meledak dan sungai bintang runtuh. Ini adalah jenis aura tertinggi yang menutupi langit dan bumi, tak terbendung. Jika bukan karena formasi hebat bintang abadi terbang, serta 3 makhluk tertinggi yang berjaga-jaga, tempat ini pasti akan hancur menjadi bubuk. Tidak akan ada yang tersisa. Orang-orang itu mengerutkan kening. Ada sesuatu yang salah dengan para ahli tertinggi di tanah yang tersegel. Roh primordial mereka semua menderita luka serius, tidak semuanya normal. Sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Immortal Ascension, hehe. Haha, saya satu-satunya. Pada akhirnya, makhluk prasejarah itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Itu hampir gila seperti ular. Satu-satunya yang terlihat normal adalah makhluk surgawi nirwana, yang matanya tertutup. Apa yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk mengejutkan alam semesta, dan kemungkinan besar akan mengubah sejarah. Huasi, makhluk surgawi dari zaman legenda, dan makhluk misterius dari zaman kekacauan semuanya keluar dari segel pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang mereka miliki. Mereka memblokir jalan keabadian. Kaca. Pola formasi hancur. Cahaya keabadian menjadi gemilang. Bumi yang besar bergemuruh, terus-menerus menyerah. Retakan besar menyebar dari domain abadi, mengungkapkan kedalaman tanah yang tersegel. Jalan keabadian muncul kembali. Hujan cahaya bertebaran, disertai dengan sejumlah besar kelopak bunga putih bersih, berkilau dan tembus cahaya. Ini adalah dunia yang seperti mimpi, dunia yang membuat hati seseorang bergetar dan merasa mabuk. Pada saat itu juga, pikiran para makhluk tertinggi menjadi linglung. Mimpi keabadian adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh banyak kaisar sejak zaman kuno, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Sekarang bukan waktunya untuk melamun. Pertempuran yang sesungguhnya telah tiba. Tidak ada keberuntungan yang bisa dibicarakan di jalan ini. Mereka hanya bisa berjuang dengan cara mereka sendiri, tidak ada jalan pintas. Jalan kenaikan abadi. Sebuah monumen besar menjulang tinggi di bawah sungai bintang, perlahan-lahan naik dari tanah yang tersegel, berdiri di atas jalan cahaya. Itu terlihat sangat tinggi dan tidak dapat didekati. Satu-satunya kesempatan untuk mencapai keabadian mungkin telah benar-benar tiba. Itu terjadi di era ini. 3 makhluk tertinggi di depan jalan itu berbicara dengan lembut, mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi yang dalam. Makhluk tertinggi dari makam abadi adalah yang pertama bergegas masuk. Dia melihat ketidaknormalan. Tidak ada penghalang di jalan abadi, jadi mungkin mereka benar-benar bisa masuk dengan lancar. Era ini milikku. Huasi berteriak dengan keras. Tubuhnya yang sangat besar seperti sungai bintang, gemerlap dan menyilaukan. Ia segera menyapu, melingkar di sekitar jalan keabadian selangkah lebih maju. Itu bermandikan cahaya kenaikan, auranya menjadi lebih menakutkan. Ia langsung mengambil tindakan terhadap makhluk tertinggi dari makam abadi, melepaskan serangan yang paling menakutkan. Swoosh! Makhluk tertinggi lainnya menghindarinya, menghilang dalam sekejap, masuk lebih dalam lagi. Dia menginjak jalan emas yang besar, melihat ke arah monumen kenaikan abadi di depannya, ekspresinya bersemangat. Teman Dao, kamu bisa mencapai keabadian di era ini, tapi kamu harus melewati cobaanku terlebih dahulu. Tiba-tiba, makhluk surgawi nirwana membuka matanya. Rambut abu-abu berserakan, aura menakutkan menyebar, membuat langit dan bumi bergetar. Tanpa ragu, dia masih berpikiran jernih. Jika makhluk tertinggi ini ingin pergi, dia harus bertarung melawannya. Kedua belah pihak segera memasuki jalan buntu. Pada akhirnya, makhluk prasejarah itu mengunci kaisar 10.000 naga. Tidak ada yang bisa dengan tenang melewatinya, jalan abadi diblokir. Suara hualala terdengar. Rantai besi menggerakkan langit. Terlepas dari apakah itu huasi atau makhluk surgawi nirwana, mereka semua dikurung. Sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini, tapi pertempuran yang hebat sudah cukup. Pada kenyataannya, semua orang mulai meragukan apakah rantai ilahi itu bisa mengunci diri mereka yang telah dihidupkan kembali. Apa kau benar-benar akan menghalangi kami? Ya.
Jalan keabadian tidak bisa dilewati oleh kaisar. Jika ada Anda, tidak akan ada saya. Hanya saja ini kejam. Apa yang harus dikatakan? Ayo bertarung saja. Orang yang berbicara adalah harimau putih di langit berbintang. Dia menjatuhkan dirinya dengan kejam. Makhluk tertinggi lainnya dari wilayah terlarang biduk tiba, berubah menjadi seorang Daois berambut putih, sifatnya pantang menyerah. Hong, tidak ada cara untuk menghindari pertempuran ini. Itu langsung meletus. Segel itu aneh untuk memulai. Dengan ketiganya menghalangi mereka, mereka hanya bisa bertarung dengan cara mereka sendiri dan menyingkirkannya. Teman Dao, aku datang untuk membantu kalian semua. Mari kita masuk ke domain abadi bersama-sama. Seluruh tubuhnya bersinar. Meskipun dia dalam wujud manusia, dia memiliki semua jenis karakteristik binatang buas, misalnya, sayap kunpeng, tanduk kerbau barbar, baju besi kilin. Ketika semua ini digabungkan bersama, itu tampak sangat aneh. Dewa binatang. Semua orang tahu siapa dia. Dia berasal dari reruntuhan ilahi, makhluk kuno yang mencapai Dao, yang dikenal sebagai dewa binatang. Kekuatan magisnya sangat kuat, dalam, dan tak terukur. 5 makhluk agung yang luar biasa bergerak bersama. Mereka akan bergerak bersama, mengintimidasi dunia. Namun, jumlah mereka tidak berhenti di sini. Sebuah rentetan cahaya abadi merobek-robek keabadian dari tambang kuno asal. Sosok lain merobek kehampaan dengan kejam, tangisan burung Phoenix mengguncang langit. Astaga, mungkinkah itu adalah Phoenix abadi yang abadi? Teriakan alarm terdengar dari seluruh penjuru alam semesta. Semua orang melihat burung Phoenix raksasa bergerak melintasi langit, sungai-sungai bintang padam, tidak dapat menghentikannya untuk melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Ketika ia turun ke Ascension Star, ia berubah menjadi senjata Phoenix Wing Gilded How. Kecemerlangannya sangat cemerlang, di dalam warna keemasannya terdapat sedikit darah, menerangi langit. Teriakan Phoenix terdengar tanpa henti, menghancurkan langit berbintang yang tak berujung. Aura itu mengamuk, bahkan membuat pikiran Ye Fan bergetar di luar angkasa. Ini sebenarnya adalah senjata. Jenis lain dari metode umur panjang muncul. Ada makhluk tertinggi yang mengubah diri mereka menjadi senjata. Tentu saja, itu bukanlah transformasi total, melainkan hanya demi hidup sedikit lebih lama, menggabungkan roh primordial dengan senjata Dao, menjadi bentuk kehidupan yang istimewa. Ternyata itu adalah teman Dao dari Gunung Phoenix Darah. Kudengar kau mengambil jalan yang berbeda, tapi jumlah waktu yang bisa kau gunakan untuk tetap berpikiran jernih tidak banyak. Apakah Anda baik-baik saja beberapa tahun terakhir ini? Dewa binatang bertanya. Tidak terlalu baik, akan menjadi senjata murni. Dunia ini adalah satu-satunya kesempatan saya, atau indera ilahi saya akan selamanya tersegel, selamanya tidak tahu apa-apa. Sayap Phoenix Gilded How berbicara. Itu adalah leluhur Gunung Phoenix Darah. Kemudian, ia melangkah ke jenis jalan umur panjang yang berbeda, memasuki tambang kuno asal, tidak pernah muncul lagi. Dunia sangat terguncang. Mereka yang awalnya dikira telah meninggal sebenarnya berada di wilayah terlarang, bahkan Gunung Phoenix Darah sendiri tidak menyadari bahwa leluhur mereka masih hidup. Ayah. Di kedalaman domain bintang yang jauh, sosok berambut darah dan tidak jelas berdiri di sana, tinjunya terkepal erat. Dia adalah Huang Sudao. Saat ini, 6 makhluk tertinggi secara pribadi muncul di sini, tanpa sadar membentuk aliansi. Mereka akan memajukan jalan keabadian bersama-sama, menghadapi 3 individu di depan mereka, kepercayaan diri mereka besar. Terakhir kali, tidak ada satupun dari mereka yang muncul, tidak setuju dengan kesempatan dari ratusan tahun yang lalu. Namun, kali ini, mereka semua tampil, membuktikan bahwa penilaian mereka sangat luar biasa. Keenam orang ini benar-benar menakutkan sampai ke titik ekstrim. Saat ini, hanya dengan aura yang melonjak saja sudah membuat banyak bintang besar di langit berbintang meredup selamanya, mengubahnya menjadi abu. Mereka menghirup dan menghembuskan esensi spiritual bawaan, menyesuaikan kondisi tubuh mereka, berharap untuk bertarung dengan tubuh mereka yang paling kuat. Ada beberapa yang melihat dengan dingin keluar angkasa, menatap Ye Fan, tapi tidak mengambil tindakan. Jika dia tidak turun, tidak bersaing dengan mereka, maka dia bukan lawan mereka. Setelah mengalami bencana besar terakhir kali, jumlah makhluk tertinggi tampaknya sedikit kurang, tetapi setiap orang dari mereka adalah sosok yang menakutkan, kekuatan mereka masih tak tertandingi. Hong, pertempuran besar meletus. Mereka berenam membantai Huasi, makhluk surgawi nirwana, dan makhluk prasejarah bersama-sama, membuat tempat ini meledak dengan keributan. Tanpa simbol-simbol jalan abadi, semuanya pasti akan berubah menjadi abu. Langit runtuh dan bumi terbelah,
hantu menangis dan para dewa melolong. Jalan abadi sangat kejam, semuanya kosong. Saat ini, hanya kekuatan yang merupakan prinsip paling mendasar. Sistem bintang hancur, hujan cahaya memenuhi langit, energi abadi berwarna putih bersih, menyebar dengan cepat. Tidak peduli seberapa kuat Huasi dan yang lainnya, mereka masih tidak bisa menghentikan ketiga orang ini. Namun, perubahan yang mengejutkan terjadi. Pola formasi anjing laut muncul, auranya melonjak seperti lautan. Platform formasi kuno muncul, semua aura yang dilepaskan oleh semua orang dilahap. Sementara itu, energi darah Huasi, makhluk surgawi nirwana, dan makhluk prasejarah melonjak dengan panik, diekstraksi. Mereka bertiga sangat terguncang. Apa ini? Taois harimau putih terkejut. Itu aura seorang kaisar. Phoenix Wing Gilded Hawk bergerak, cahaya warna-warni merah melonjak, bilah tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Apa, kaisar, dia masih hidup? Ini adalah berita yang mengejutkan. Tanah kuno bergemuruh dengan suara. Gelombang aura tak terbatas melonjak, beresonansi dengan langit dan bumi. Sejumlah besar lautan bintang padam, semua energi esensi melonjak dengan panik, memenuhi tempat ini. Kaisar. Tiba-tiba, makhluk surgawi nirvana berteriak keras, menjadi gila secara ekstrim. Dia tampaknya telah pulih dari keadaan yang sedikit normal, benar-benar berpikiran jernih. Rambutnya yang beruban menari-nari dengan kacau, terus-menerus meledakkan langit. Semuanya, cepat ambil tindakan, hentikan dia keluar. Taois harimau putih meraung dengan keras. Jadi bagaimana jika dia seorang kaisar? Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari gabungan kita semua? Apakah dia ingin merebut semua harapan kita di pintu masuk jalan abadi? Bunuh dia. Dewa binatang meraung. N. Chapter 1759 Kaisar yang mulia berarti. Sebuah aura yang kuat menyebar keluar. Sosok kehampaan terbentuk, bermartabat tak tertandingi, menghadap ke semua makhluk hidup. Dia menjulang tinggi di depan jalan keabadian, berdiri di tengah-tengah tanah kuno, seolah-olah dia akan menerima sujud dari semua makhluk hidup dan pemujaan para kaisar. Orang macam apa dia ini? Dia sangat kuat begitu dia muncul. Ini hanyalah sosok yang kosong, namun dia sepertinya telah menyerap sebagian kecil dari esensi spiritual 9 langit 10 bumi. Pada saat ini, semua hal di alam semesta layu. Semua orang bisa merasakan dao yang agung menjadi semakin tinggi dan semakin tinggi, energi esensi mengering. Semua jejak ilahi, hukum alam, dan energi dasar dengan panik melonjak ke arah bintang abadi terbang, hendak menempa tubuh emas di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Kaisar Zun sudah mati? Mengapa hal semacam ini bisa terjadi? Kaisar 10.000 naga terkejut, tapi dia tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang dia lihat. Orang yang paling menakutkan di dunia adalah makhluk surgawi terakhir dari era legendaris. Belakangan, dikabarkan bahwa dia meninggalkan semua teknik ilahi, hukum alam, dan bahkan kultivasi, sehingga menghilang. Ketika dia muncul kembali di dunia, dia adalah seorang bayi, diasuh oleh langit dan bumi. Segera setelah dia lahir, dia melahap esensi dari semua makhluk hidup di alam semesta, menjadi yang tertinggi dan tak tertandingi. Adapun yang terjadi kemudian, seluruh dunia mengetahuinya. Dia tak tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah, berjalan di jalan yang paling mulia. Tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan setengah langkah pun, 9 langit 10 bumi semuanya bersujud kepadanya. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai Kaisar Zun, mengakhiri kekuasaan makhluk surgawi yang tertinggi di era legendaris. Dia menjadi orang yang paling dihormati sepanjang sejarah. Orang mati masih ingin membuat masalah. Tidak ada reinkarnasi sejati di dunia ini. Karena kau sudah mati, maka jangan membuat masalah lagi. Bunuh. Makhluk tertinggi dari makam abadi meraung, menyerang ke depan. Benar, karena kamu sudah menurun dan mati, maka jangan pernah muncul lagi. Dewa binatang berteriak, juga menyerang dengan gila. Yang ada di sini adalah kaisar kuno yang paling kuat di zamannya. Mereka tidak pernah menghormati langit, tidak pernah menghormati bumi, hanya diri mereka sendiri yang tertinggi. Meskipun reputasi Kaisar Zun sudah hebat sejak zaman kuno, mereka masih tidak bisa benar-benar diintimidasi, memilih untuk mengambil tindakan dengan kejam. Adapun makhluk surgawi nirwana, dia menjadi lebih gila. Rambut abu-abunya menari-nari, mulut mengaum, semua jenis metode terlarang tak ada habisnya, membantai ke depan. Orang-orang di zaman saya semuanya mati. Penguasa menara sunyi kuno menekanku dan menjaga jalan abadi.
Setelah itu, orang yang tidak lebih lemah dari Kaisar Surgawi yang sunyi datang dan mengatur ulang semuanya. Makhluk prasejarah itu bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya sangat kacau, merasa sangat tidak stabil. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi tercengang. Betapa kuno itu. Ada seseorang yang sekuat Kaisar Zun. Itu benar, bagaimana mungkin penguasa menara sunyi kuno tidak kuat? Ini terlalu mengejutkan. Menara Desolate kuno adalah peralatan abadi, dan makhluk prasejarah itu disegel oleh tuannya. Ini mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Tidak ada yang menyangka akan melihat keajaiban seperti itu. Semua yang terjadi hari ini terlalu misterius dan mengejutkan. Yang mulia penguasa telah meninggal dunia dan meninggal pada akhir era mitologi. Bagaimana dia bisa muncul kembali setelah periode waktu yang begitu lama dan tak berujung? Ini tidak masuk akal. Namun, sosok kehampaan yang tidak jelas itu tidak palsu. Siapa lagi yang memiliki martabat seperti ini, berani meremehkan kaisar, menunggu mereka tunduk? Hong, lonceng 10.000 naga menari di udara, menyapu. Cahaya ungu emas menyilaukan dan mencengangkan, membuat tempat ini meletus. Harimau putih meraung ke langit. Mata Daois berambut putih itu juga mengeluarkan petir dingin. Semua orang melakukan pembunuhan dan maju bersama. Saat itu, pencapaian pertempuran yang mulia kaisar bukan hanya untuk pertunjukan. Generasi kaisar yang lebih muda semua mendengar tentang dia, jadi mereka tidak berani ceroboh. Jika jalan abadi direnggut karena kebangkitannya, itu akan sangat menjengkelkan. Dunia runtuh, dan lautan bintang-bintang hancur. Makhluk surgawi nirwana adalah yang paling marah. Setelah kesadarannya pulih, ia mengamuk. Namun, ada kekuatan yang tak terlukiskan di depannya. Platform formasi itu sangat menakutkan, memecah serangan semua orang dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi yang memasuki tubuh sosok kosong itu. Kau berani mencuri energi esensi kami dan bangkit kembali. Kau awalnya adalah hantu yang sudah mati, namun kau ingin bereinkarnasi dalam tubuh orang lain. Berhentilah bermimpi. Hong. Serangan yang lebih menakutkan terjadi. Platform formasi di depannya akhirnya runtuh, berubah menjadi asap dan debu. Sosok kehampaan itu juga menjadi jauh lebih redup, tapi energi esensi yang terkumpul di sini tidak berkurang. Ah! Tiba-tiba, Huase meraung. Darah mengalir dari sela-sela alisnya, dan roh primordialnya terbakar. Tubuhnya terbang seperti hujan cahaya, memasuki reruntuhan. Tidak. Yang mulia penguasa, Anda benar-benar kejam. Makhluk surgawi nirwana duduk. Darah mengucur dari tubuhnya, dan sebuah lubang darah yang menakutkan muncul di antara alisnya. Semangat primordialnya meledak, dan semua energi esensi kekaisaran hidupnya mengalir ke tanah yang kacau ini. Mereka memiliki karakteristik yang sama, dan itu adalah rantai besi abadi di tubuh mereka terbakar dan meleleh, menjadi sejenis hukum alam terlarang yang tidak diketahui. Hal itu menghancurkan mereka, mengirim mereka ke akhir hidup mereka. Bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan makhluk-makhluk tertinggi kuno pun kecewa dan frustrasi. Yang mulia penguasa terlalu kuat. Bahkan setelah menyegel mereka bertiga, bahkan setelah waktu yang tak berujung telah berlalu, masih sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari kematian. Ketika Yang Mulia Bhagavan berada di puncak kekuatannya, dia telah menetapkan jenis kemungkinan ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya suatu hari nanti, dia ingin menggunakan tempat ini untuk bangkit kembali. Bunuh. Semua orang berteriak dengan keras. Mereka harus menghentikan situasi seperti ini terjadi. Mereka tidak bisa membiarkan Yang Mulia Sovereign yang aneh bereinkarnasi dalam tubuh orang lain. Aspek menakutkan yang dia tunjukkan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Bunuh. 6 makhluk agung tertinggi menggunakan hukum alam Dao Kekaisaran, memegang senjata untuk menekan dan membunuh. Secara alami tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan mereka. Semuanya hancur. Tanah yang kacau berubah menjadi reruntuhan. Simbol-simbol terhapus, menghilang tanpa jejak. Namun, ada jenis jejak yang terus tertinggal. Pada saat yang sama, transformasi ular, makhluk surgawi nirwana, dan makhluk prasejarah semuanya meledak. Ada batasan di dalam tubuh mereka, jadi takdir seperti ini sudah lama diputuskan. Itu sama sekali tidak mengejutkan. Dengan suara honglong, 3 gelombang energi esensi tak terbatas bergabung bersama, bergegas menuju sumur abadi di tanah yang kacau. Mereka segera bergabung bersama, membentuk badai, dan kemudian mereka membentuk gambar kosong. Formasi abadi yang tak dapat binasa. Ada pola formasi menakutkan yang tersusun di sini, dan mereka masih belum dihancurkan. Apa dia benar-benar ingin hidup kembali? Bunuh. 6 makhluk tertinggi Daos bergerak pada saat yang sama, mengubah galaksi ini menjadi abu.
Bintang abadi terbang juga runtuh, dan hanya tanah yang tersegel ini yang tidak hancur. Ada jejak Dao dari Kaisar Surgawi dari tahun-tahun kuno yang kacau, serta hukum ilahi yang ditetapkan oleh Yang Mulia Penguasa. Kedua kekuatan itu bergabung, membentuk sejenis teks magis yang abadi. Benar-benar mengejutkan. Hong. Gambar kosong itu meledak lagi, tapi sesaat kemudian, gambar itu muncul kembali, terbentuk kembali, abadi dan tidak dapat binasa. Perbaiki dia. Seseorang menyarankan. Ketika mereka berpikir bahwa yang dimurnikan adalah Bhagavan, mereka semua merasakan emosi yang tak terlukiskan. Orang yang paling menakutkan sebenarnya diinjak-injak oleh mereka seperti ini. Keenam api abadi bergegas bersama, berubah menjadi tungku besar yang paling menakutkan, mengelilingi gambar kosong itu. Api itu menyala dengan dahsyat, dan hukum tertinggi berkelok-kelok, beruntun demi beruntun. Ada yang tidak beres, dia membutuhkan api Dao kita. Cepat keluarkan. Sungguh yang mulia yang mulia. Dia membutuhkan 5 atau lebih ahli Dao Kaisar untuk membantunya menyalakan api ilahi dan menciptakan harapan untuk kebangkitan. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, semua mengetahui langit dan bumi. Begitu mereka memasuki situasi tersebut, mereka dengan cepat bangun, mereka semua dengan cepat mundur. Namun, nyala api itu tidak bisa dipadamkan, karena transformasi ular, makhluk surgawi nirwana, dan makhluk prasejarah semuanya meledak. Energi daging dan esensi mereka semua terisi, dan sekarang, itu dinyalakan, mengisi kebutuhan Yang Mulia Penguasa. Dia mencapai tujuannya. Mustahil. Dengan kita di sini, dia bisa melupakan kebangkitannya. Mereka berenam beraksi lagi, menekan dan membunuh gambar kosong di depan mereka. Dengan suara wenglong, tanah yang kacau itu melonjak dengan berkas cahaya yang menutupi langit. Itu adalah rantai tatanan Dewa Dao yang abadi. Pada saat ini, mereka terjalin bersama, berubah menjadi jaring besar, menguraikan hukum alam yang tak tertandingi, mengelilingi api ilahi ini. Hukum alam yang sangat kuat. Apakah ini hukum alam dari formasi Kaisar Surgawi dari era kuno yang kacau dan jejak yang mulia yang mulia? Semua orang menyerang dengan ganas. Gambar kosong itu masih belum bisa menjadi jelas di internet. Namun, pada saat ini, alam semesta berubah. Ada aura misterius yang mengalir di mana-mana. Apa itu? Di berbagai belahan alam semesta, beberapa ras yang kuat bergetar. Mereka melihat rentetan demi rentetan cahaya hijau, merobek sungai berbintang, mengalir ke kejauhan. Astaga, itu adalah pecahan senjata. Bagaimana bisa ada fluktuasi sekuat itu? Ini terlalu menakutkan. Ini adalah artefak abadi. Cahaya beraneka warna melesat ke langit. Alam semesta sangat terguncang. Cahaya hijau menutupi langit di banyak tempat, menerangi keabadian. Jenis aura itu membuat semua orang gemetar, tubuh mereka gemetar. Itu terlalu kuat. Itu adalah fragmen dari kuali kenaikan abadi. Ini benar-benar itu. Semua pecahan itu benar-benar berkumpul menuju bintang abadi terbang. Di bintang abadi terbang, 6 makhluk tertinggi secara alami merasakannya. Mereka semua juga terkejut. Potongan-potongan sederhana dan kuno terbang satu demi satu. Saat ini, mereka semua terbakar, cahaya abadi menyilaukan, membuat mereka sangat khawatir. Kiang, kiang. Fragmen-fragmen hijau itu bergabung bersama, sekali lagi membentuk kuali. Bentuknya sederhana dan misterius, 3 kaki dan 2 pegangan, berwarna hijau tua seolah-olah tertutup karat. Perlahan-lahan mulai terbentuk. Di luar angkasa, Yevan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa bagian kuali yang dia kendalikan saat itu juga ada di dalam. Sekarang, itu benar-benar bergabung menjadi satu. Di tanah yang kacau, api ilahi yang mulia yang berdaulat tidak pernah padam. Ia menyatu dengan jalinan hukum alam, dan kemudian memasuki kuali bersama-sama. Ia melakukan pemurnian dan penyempurnaan, menjadi kuali yang abadi lagi. Yang Mulia Raja tidak dapat hidup kembali, tetapi kuali beliau muncul kembali, memperoleh kehidupan baru. Di jagat raya, helai demi helai hukum alam yang misterius melayang. Mereka mirip dengan dewa, dan mereka juga memasuki kuali. Hukum alam dan dewa di dalam kuali muncul kembali. Bagus. Kemunculan kembali kuali ini tidak bisa lebih baik lagi. Ini bisa digunakan untuk menerobos penghalang jalan abadi dan membantu kita menjadi abadi. Yang Mulia Penguasa, beristirahatlah dengan tenang. Kami akan melangkah ke dunia abadi menggantikanmu. Dewa Binatang berkata dengan kejam. Dalam suara Kong Qiang, kuali kenaikan abadi muncul kembali, benar-benar menjadi satu. Semua retakan tertutup, benar-benar disempurnakan oleh api ilahi. Tiba-tiba, kuali hijau itu bergetar.
Mulut kuali mengarah ke arah tertentu di alam semesta, dengan panik melahap. Tidak hanya esensi spiritual alam semesta yang meluap, tetapi juga ada reaksi misterius. Di dalam kekacauan primitif bumi abadi yang dibangun Yevan, anak dewa itu tiba-tiba berteriak dengan sedih. Sumber abadi yang menyegelnya meledak. Semua orang ketakutan, dan kemudian mereka menatapnya dengan kaget. Anak bodoh, apa yang terjadi padamu? Li Tian berteriak. Meskipun mereka sering merapikannya, semua orang sebenarnya cukup prihatin dengan si gendut kecil itu. Mereka telah lama mengembangkan perasaan yang mendalam untuknya. Aku kesakitan. Saya tidak bisa tidak ingin terbang, tinggalkan tempat ini. Anak ilahi itu berteriak dengan khawatir. Tahan dia. Semua orang berjalan bersama, ingin menahannya. Namun, ada jenis kekuatan besar misterius yang muncul, membuat semua orang terbang dan menariknya pergi dari tempat ini. Semua orang merasa cemas. Terlepas dari apakah itu Kaisar Hitam atau Hua-Hua, meskipun mereka sering mengejek si gendut, mereka telah lama menganggapnya sebagai anggota keluarga. Bagaimana mungkin mereka membiarkan sesuatu terjadi padanya? Gadis kecil itu sudah lama berlari ke depan, selalu berusaha menangkap anak dewa, tapi dia masih terlambat selangkah. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat dia terbang. Saya tidak ingin mati, selamatkan saya. Ini adalah kata-kata terakhir yang diteriakkan oleh si gendut. Anak ilahi, jangan putus asa. Di masa depan, aku dan kakak pasti akan menyelamatkanmu. Gadis kecil itu berteriak sambil berlinang air mata. Di tanah tersegel bintang abadi terbang yang rusak, cahaya bersinar. Anak dewa muncul dan memasuki mulut kuali. Chapter 1760 Gunung Mayat Hidup Berayun. Selamatkan aku. Divine Child berteriak dengan keras, wajahnya penuh ketakutan saat dia berjuang di dalam kuali tembaga hijau. Di luar angkasa, tangan besar Yevan mengulurkan tangan ke bawah, ingin meraihnya. Sayangnya, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Dia sudah terlambat selangkah, dan makhluk tertinggi di bawah juga mengambil tindakan. Lonceng 10.000 naga membumbung tinggi ke langit. Seekor naga ungu besar memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menggigit pergelangan tangannya. Kelabang emas bersayap Phoenix lainnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni merah, juga meretas, mendominasi di bawah langit. Dalam suara kongkiang, tangan besar Yevan terhenti. Namun, pada saat itu, semuanya sudah menjadi tetap, tidak dapat dihentikan lagi. Kuali tembaga hijau meletus dengan cahaya. Lemak kecil itu menghilang, memasuki dinding kuali. Anak ilahi. Yevan berteriak dengan keras, meninggalkan desahan. Lemak kecil dan kuali bergabung menjadi satu, menghasilkan transformasi yang ajaib. Dengan suara weng, kuali tembaga hijau bergetar. Cahaya abadi yang turun bagaikan sungai perak, cemerlang dan menyilaukan. Sesosok tubuh duduk di dalam kuali, penampilannya berwibawa. Ketika matanya membuka dan menutup, cahaya memancar ke segala arah. Itu adalah kehendak ilahi yang terkandung di dalam kuali kenaikan abadi. Sekarang, jiwanya telah lengkap. Yevan terdiam, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada kenyataannya, dia telah lama merasakan ini, hanya saja dia tidak pernah menerima konfirmasi. Anak ilahi terbentuk dari kehendak ilahi di dalam kuali tembaga hijau. Sungguh menakjubkan. Dia benar-benar membebaskan diri dan menjadi bentuk kehidupan yang mandiri. Saya berubah menjadi senjata, namun dia ingin menjadi manusia sejati. Kelabang emas bersayap Phoenix kecewa dan frustrasi, membawa sejenis kepahitan dan ketidakberdayaan. Anak ilahi adalah kehendak ilahi dari kuali kenaikan abadi. Saat itu, setelah kuali itu hancur, dia menggunakan metode abadi yang tak tertandingi untuk membebaskan diri, berjuang untuk berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang sebenarnya. Namun, dia membayar harga yang sangat mahal, kultivasi dan kemampuan masa lalunya hampir sepenuhnya hilang, bahkan kehilangan ingatannya. Sekarang setelah kuali kenaikan abadi dibentuk kembali, dia dipanggil kembali. Segala sesuatu yang hilang dipadatkan sekali lagi, anak dewa secara alami pulih juga, disempurnakan ke dalam hukum ilahi inti kuali. Hehe, hahaha. Itu benar-benar kehendak surga, kuali kenaikan abadi telah dibentuk kembali hari ini, muncul kembali di dunia ini. Bukankah ini untuk membantu kita berjuang menuju domain abadi? Dewa binatang tertawa keras, tapi tatapannya sangat dingin. Tidak peduli apa, Dizun sudah mati. Bahkan jika dia telah meninggalkan rencana darurat, dia tidak bisa benar-benar dibangkitkan. Namun, kuali keabadian kenaikannya telah terlahir kembali dan telah muncul kembali di dunia fana, yang merupakan berita bagus untuk 6 makhluk tertinggi agung. Bunuh. Mereka meraung dengan keras, bergegas menuju jalan abadi bersama-sama,
mengaktifkan kekuatan ilahi mereka bersama-sama. Mereka mengaktifkan kuali tembaga hijau, mendorongnya ke depan, berharap untuk membuka jalan keabadian. Keruntuhan besar segera terjadi di tempat ini. Sungai-sungai berbintang di alam semesta pecah berantakan. Mereka dengan panik melahap energi esensi. Sistem bintang-bintang besar menjadi redup dan hampir mengering. Boom! Di jalan emas itu, sebuah prasasti lain muncul. Ada beberapa karakter kekaisaran yang terukir di atasnya. Hanya kaisar kuno dan kaisar kuno yang bisa membacanya. Yang lain tidak bisa memahaminya. Ini juga bisa dikatakan sebagai hukum Tao abadi. Tanpa mencapai alam yang sesuai, seseorang tidak akan pernah bisa memahaminya. 2 atau 3 orang mencapai keabadian dalam satu kehidupan. Kalimat ini sangat singkat, tetapi seolah-olah sebuah batu besar menghantam hati setiap makhluk tertinggi. Mereka semua segera merasakan ketakutan yang menahan, mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain. Meskipun mereka maju, suasana segera berubah. Apapun itu, kita harus maju terlebih dahulu dan berjuang untuk masuk. Kita akan bicara setelah kita mencapai akhir. Benar, prasasti ini tidak memiliki banyak arti. Hukum Dao Kekaisaran meletus. Tempat ini meletus. Setelah mengalami bencana besar terakhir kali, mereka sangat berhati-hati. Mereka mengoperasikan kuali kenaikan dengan semua kekuatan mereka saat mereka maju. Segera setelah itu, sebuah lintasan abadi besar muncul. Ada sosok yang tidak jelas berdiri berjaga di sana, secara tak terduga memiliki kekuatan seorang kaisar agung. Ada seseorang yang menghadap mereka, menatap ke langit yang tak berujung. Sangat kuat. Apakah ini benar-benar lulus abadi kali ini? Pertempuran besar terjadi di sini. Itu sama seperti terakhir kali, tak tertandingi pahitnya, bahkan membuat kaisar kuno dan kaisar agung mempertaruhkan semuanya, dengan ganas menyerang ke depan. Alam semesta dalam kekacauan. Bintang-bintang besar dengan cepat berubah, energi esensi dengan cepat berkurang, semuanya melonjak ke arah bintang abadi terbang. Bintang itu dilahap oleh makhluk-makhluk tertinggi, memberikan mereka jalan keabadian. Semua orang cemas dan takut, merasa seperti bencana besar akan segera turun. Kemakmuran, para praktisi tingkat rendah menderita. Penurunan, para kultivator tingkat bawah menderita. Ye Fan menyaksikan saat mereka berjuang menuju jalan keabadian, tidak mengikuti mereka. Keabadian adalah apa yang dia inginkan. Namun, ada kenyataan yang sangat kejam. Orang-orang itu membawa permusuhan besar terhadapnya, karena dia adalah makhluk tertinggi di dunia saat ini, penuh dengan energi darah. Dia ditakuti oleh orang-orang ini. Selain itu, Ye Fan masih belum menyelesaikan misinya. Ada simpul di hatinya, dan itu karena dia harus membalas dendam pada saudaranya yang baik, Jizi, Raja Ilahi berpakaian putih yang kebaikannya sebesar gunung, dan juga Gai Jiuyu. Dia telah mengawasi gunung biduk tak berujung selama ini. Kaisar Batu tidak muncul, tidak keluar bahkan sekarang, kemungkinan besar karena dia memiliki beberapa keraguan. Atau apakah itu berarti Kaisar Batu sedang menunggu kesempatan, ingin masuk hanya setelah jalan keabadian selesai. Namun, jika dia melakukan ini, dia mungkin menderita penindasan bersama dari 6 makhluk tertinggi itu. Bagaimanapun, mereka menggenggam kuali kenaikan keabadian, dan mereka membayar harga yang cukup mahal. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang seperti ini memanfaatkan orang lain. Sudah waktunya. Ye Fan berdiri, berjalan melewati sungai berbintang yang hancur. Jalan besar cahaya abadi membentang melintasi kosmos, menghubungkan ke Big Dipper. Dia dengan cepat tiba dengan mengikuti jalan ini. Dia melewati banyak sistem bintang di sepanjang jalan. Banyak klan yang kuat merasakannya, dan mereka semua sangat terkejut. Keabadian sudah dekat, namun tubuh suci umat manusia Ye Fan tidak menghadapinya, dan malah menuju ke biduk. Apa yang dia coba lakukan? Cahaya ilahi bersinar dalam puluhan ribu. Semua orang tahu tujuannya. Jalan besar cahaya ilahi mencapai tanah terlantar timur, dan dia turun ke gunung abadi. Dia akan menyerang wilayah terlarang saat ini. Apakah dia akan menuntut penjelasan untuk teman lamanya? Setiap gunung di gunung abadi berwarna hitam yang menakutkan. Beberapa seperti bilah pedang yang menjulang tinggi ke awan, yang lain seperti lembu biadab yang tergeletak di tanah. Kabut menyelimuti mereka, dan suasananya sangat megah. Seseorang dapat melihat manusia batu yang kehilangan lengan yang sedang memetik obat, dan seseorang juga dapat melihat burung gagak batu yang kehilangan cakarnya terbang. Mereka semua adalah roh-roh suci, dan mereka terlihat sangat aneh. Kamu akhirnya datang. Sebuah raungan mendung terdengar dari kedalaman gunung. Aku datang. Ye Fan berteriak. Makna di balik teriakan ini berbeda.
Dia menatap puncak hitam besar di bagian paling depan. Rambut hitam di kepalanya bergerak meskipun tidak ada angin, dan matanya cemerlang dan mengintimidasi. Di era itu, situasi Kaisar Void sangat sulit. Dia sebelumnya datang dengan keputusan kematian yang pasti, karena ada beberapa penguasa kuno yang bertahan di sini. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Justru selama era itulah Kaisar Void menetapkan martabat tertinggi umat manusia. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan jika itu hanya satu orang, itu sudah cukup untuk mengintimidasi langit. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertarung. Sekarang, itu berbeda. Di era Yevan, makhluk tertinggi sudah tua, dan kaisar kuno di gunung sudah lama layu hingga ke angka terendah. Ketika dia masuk, suasana hatinya benar-benar berbeda. Void juga telah datang sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa meratakan gunung abadi. Pada akhirnya, dagingnya terkoyak, dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Kamu datang juga, apakah kamu juga ingin mati? Teriakan keras terdengar dari dalam gunung. Kaisar-kaisar agung dari generasi sebelumnya bertempur di bawah langit, memusnahkan sebagian besar roh di wilayah terlarang. Berapa banyak makhluk tertinggi yang tersisa yang bisa bertarung? Di era ini, saya harus berterima kasih kepada mereka, mengizinkan saya memasuki gunung abadi seolah-olah saya berjalan di tanah datar. Yevan sangat percaya diri. Orang-orang di gunung terdiam, tetapi mereka sangat marah. Yevan meremehkan mereka, percaya bahwa gunung abadi tidak sehebat di masa lalu. Apakah dia bahkan berpikir bahwa dia bisa datang ke sini untuk berjalan-jalan? Void bertempur dalam kehidupan yang berdarah, dan Kaisar Agung Wuxi datang ke sini untuk mengajak jalan-jalan anjingnya. Hari ini, aku akan benar-benar meratakan kalian semua. Yevan meraung keras, mengucapkan keinginan hidupnya. Kamu berani. Teriakan keras terdengar dari dalam gunung. Semua puncak hitam yang sangat besar mulai bergemuruh dan bergemuruh, seolah-olah para dewa guntur mengamuk. Kenapa aku tidak berani? Kaisar Batu, keluarlah dari sini. Kuali energi sumber kehidupan melayang di atas kepala Yevan. Kakinya menginjak jalan emas yang besar, tiba di kedalaman gunung abadi. Ada hamparan pegunungan yang menjulang tinggi di sini, mengelilingi tempat ini. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, dan itu menjadi rahasia terbesar di dunia ini. Dan hari ini, Yevan datang. Dia akan maju dengan paksa, menyingkap tabir misterius terakhir gunung abadi. Kabut menyelimuti sekeliling gunung hitam tertinggi ini. Saat itu, seorang penunggang kuda tanpa kepala telah mengejutkan Yevan dan yang lainnya untuk segera melarikan diri dengan bantuan pola formasi Kaisar Agung. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekarang, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk datang ke sini. Dia akan melakukan pertempuran terakhir, membuat semua orang sangat tersentuh. Hong! Kaki Yevan menghancurkan gunung, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Puing-puing terbang ke segala arah, mengguncang seluruh tanah terlantar timur. Belum lama ini, ada seseorang yang berani begitu sederhana dan kasar, langsung meratakan gunung abadi, membunuh makhluk tertinggi dan penguasa di dalamnya. Peristiwa di sini dengan cepat mengguncang alam semesta. Bahkan peristiwa besar bintang abadi terbang tidak bisa menyembunyikan badai di sini. Apakah wilayah terlarang akan dimusnahkan lagi? Kekuatan ilahi Yevan mengguncang dunia. Kamu tidak bisa lupa, apakah itu karena kamu ingin membalas dendam pada orang-orang keluarga Ji dan orang-orang keluarga Jiang? Darah mereka tidak buruk, tapi sayangnya, kau tidak bisa meminumnya, mati dalam pertempuran begitu saja. Di depan, sosok iblis tinggi menjulang tinggi, menghadap pintu masuk gunung. Ini adalah kedalaman terdalam dari gunung abadi, salah satu yang melebihi imajinasi semua orang. Ini bukanlah bumi iblis yang menakutkan, melainkan sebuah surga, murni dan alami. Ada sebuah taman persik, kelopak bunga berguguran di mana-mana. Ada beberapa pondok jerami, kembali ke keadaan aslinya. Seekor kura-kura tua merangkak, perlahan-lahan bergerak ke arah belakang pondok jerami. Itu sebenarnya adalah obat dewa berusia 10.000 tahun, kura-kura hitam. Seorang pria tua yang berantakan bersandar di dinding. Dia sudah sangat tua, tetapi pada saat ini, tangannya tajam, meraih obat kura-kura hitam untuk mencegahnya terlepas. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam dadanya. Ada dua makhluk tertinggi di gunung abadi. Yang pertama adalah Kaisar Batu, tinggi dan gagah, menjulang tinggi di depan seperti dewa iblis. Di tangannya ada tombak surga hitam, niat membunuh yang membuncah. Yang satunya lagi adalah tetua itu, matanya yang sudah tua dan buram. Dia perlahan berdiri dan berkata, kalian semua bertarunglah, aku akan pergi. Aku tidak punya banyak waktu tersisa,
Aku tidak ingin masuk ke dalam badai ini lagi, hanya ingin meninggalkan beberapa keturunanku jalan untuk bertahan hidup. Dia sebenarnya ingin mundur. Sementara itu, Kaisar Batu tanpa ekspresi, tidak mengekspresikan apapun. Yevan menyipitkan matanya yang abadi melepaskan untaian demi untaian cahaya, melihat apa yang sedang terjadi. Tetua itu sedang dalam proses bertransformasi menjadi Dao, roh primordialnya padam. Bahkan jika dia diberi obat ilahi, bahkan jika dia dilahap oleh makhluk-makhluk dari seluruh alam semesta, masih akan sulit untuk membalikkan keadaan. Orang ini sudah hidup terlalu lama, sudah tidak ada lagi di dunia ini yang bisa menghentikan kemunduran dan kematiannya. Mungkin, dapat dikatakan bahwa ini adalah orang yang sudah mati, paling banyak memiliki beberapa tahun atau bahkan beberapa hari lagi untuk hidup. Dia pasti akan berubah menjadi Dao, berubah menjadi debu, tidak ada yang tertinggal. Namun, Kaisar Batu pasti tidak bisa dilepaskan.